di sini dulunya itu ada benda pusaka yang namanya Kayu Kinah Gadung Wulung. Nah, di situ ada benda pusakanya dan dari pihak keraton dulu membuat sayembara bagi kuat yang menjaga itu akan dikasih tanah secukupnya untuk anak dan keturunan. Saudara saya itu ada 10. Saya 10 bersaudara, tapi yang tinggal di Kampung Pitu ini cuma saya sendiri, Mbak. Yang lain itu keluar dari Kampung Pitu. Yang datang ini di masa lampau itu lebih dari 7 orang. Yang tidak kuat tinggal di sini itu meninggal. Kabut pagi menggantung di perbukitan Gunung Kidul. Perlahan, cahaya matahari menyibak siluet gunung api Purbanglanggeran. Gunung yang telah lama mati, namun menyimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar padam. Di sini alam berbicara dalam bahasa kesunyian. Angin berhembus di sela pepohonan. Batu-batu tua menyimpan ingatan, dan waktu seolah berjalan lebih pelan. Di punggung gunung api purba yang telah lama membisu, tersimpan sebuah kampung kecil yang bukan hanya unik, tapi juga memegang aturan hidup yang tidak biasa. Sebuah kampung yang hidup dengan satu aturan utama. Penghuninya hanya 7 kepala keluarga. Tidak lebih dan tidak pula kurang. Inilah Kampung Pitu. Oke Tribuners, saat ini kami sudah sampai di Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, dan dari kawasan inilah kami akan menuju ke Kampung Pitu. Dari sini kami akan berhenti menggunakan kendaraan ini dan akan menggunakan pickup sekaligus dipandu dengan warga lokal, Mas Heru. Halo Mas Heru. Halo. Saya Arin. Saya Heru, Oke, salah satu sehat alhamdulillah. Saya salah satu pemandu di Desa Wisata Ngelanggeran sini. Dan nanti kita ke Kampung Pitu menggunakan Pajero, Panas Njobon Jero, angkutan lokalnya sini. Oke. Ya, sebenarnya ada 2 alternatif. Yang pertama itu pakai shuttle seperti ini, yang kedua adalah pakai jeep. Tapi untuk kondisi saat ini kita pakai Pajero saja. Oke, nggak masalah Mas. Ya. Kira-kira dari perjalanan ke sini, dari sini ke Kampung Pitu itu kira-kira memakan waktu berapa lama? Kurang lebih 30 menit. Oke. Kita jalan, karena kan kita masuk ke jalannya nggak aspal ya, jalan cor rabat, dan nanti ada tanjakan yang agak tinggi. Jadi harus hati-hati ya di situ. Ini kita langsung aja Mas. Ya, mari kita masuk atau naik ke Pajero. Jalur aspal menghilang, digantikan jalan cor yang menanjak dan berkelok. Semakin tinggi, udara terasa lebih sejuk. Suara mesin bercampur dengan angin dan serangga. Kampung Pitu memang berada di punggung Gunung Api Purba. Terpisah dari pusat desa, dikelilingi oleh kebun, bebatuan, dan perbukitan. Oke Tribuners, saat ini kami sudah sampai di Kampung Pitu dan ini sudah menunjukkan pukul 7:05. Dan saat ini aku bersama Mas Heru akan mendatangi rumah yang akan kita tuju pada hari ini. Sekilas kampung ini terlihat seperti kampung lain di Gunung Kidul. Rumah limasan, kandang ternak, kebun, jalan kecil di antara perbukitan. Namun di balik kesederhanaannya, kampung ini memikul sebuah aturan hidup yang telah dijaga turun-temurun selama 5 generasi.
Kampung Pitu lahir dari amanah. Amanah untuk menjaga pusaka. Sayembara keraton menentukan seseorang yang terpilih, mengantar seorang leluhur menetap di wilayah ini dan membawa sebuah kisah berubah menjadi kehidupan. Oke Mas Heru, Iya. mungkin boleh dijelaskan Mas gimana sih sejarah Kampung Pitu ini dan bagaimana asal-usul berdirinya? Iya. Menurut cerita di Kampung Pitu di sini dulunya itu ada benda pusaka yang namanya Kayu Kinah Gadung Wulung. Nah, di situ ada benda pusakanya dan dari pihak keraton dulu membuat sayembara bagi kuat yang menjaga itu akan dikasih tanah secukupnya untuk anak dan keturunan. Nah dari situ ada seorang empu atau orang sakti yang dulu namanya Mbah Hiro Kromo. Namun di sisi lain Mbah Hiro Kromo ini tidak tahu bahwa ini ada sayembara. Dia malah dapat wisik. Wisik itu kayak wahyu atau bisikan lah seperti itu. Suruh datang ke sini. Karena aslinya bukan dari Jogja tapi dari luar Jogja. Nah dia sampai sini kemudian di lokasi Kayu Kinah ya dia menjaga ataupun merawat benda pusaka tersebut. Nah setelah itu datang seorang empu. Kalau orang-orang sakti loh zaman dulu. Nah yang datang ini di masa lampau katanya itu lebih dari 7 orang. Nah yang tidak kuat tinggal di sini itu meninggal zaman dulunya ya. Nah dari ketujuh ini yang kuat ditinggal di sini sekian tahun lah ibaratnya seperti itu. Nah dari ketujuh ini yang meneruskan keturunan 2 orang. Kemudian yang 5 ini ada yang keluar atau mukso menurut cerita sesepuh. Nah dari kedua ini keturunan dari Mbah Hiro Kromo dan Mbah Tir yang ada di Kampung Pitu saat ini. Dari pusaka lahir amanah, dan dari amanah tumbuh Kampung Pitu. Sejarah inilah yang menjadi akar dari aturan, akar dari cara hidup, dan akar dari segala hal yang sampai hari ini masih dijaga oleh warga Kampung Pitu. Nama Kampung Pitu bukan sekedar penanda. Pitu memiliki arti 7, bukan hanya angka, tetapi batas. Bukan sekedar hitungan, melainkan sebuah keyakinan. Bertahun-tahun di kampung ini warga membuktikan jumlah itu tidak pernah benar-benar berubah. Mas Heru ini Ya. kan namanya Kampung Pitu ya, Kampung 7. Apakah selalu konsisten dihuni oleh 7 kepala keluarga atau sempat lebih atau kurang bahkan? Sepengetahuan saya ataupun dari cerita sesepuh di sini itu pernah katanya ya pernah lebih. Cuma kan ya karena di sini sebenarnya nggak ada aturan adat yang tertulis, hanya kepercayaan yang turun temurun sampai saat ini. Bila mana lebih itu kan bila nggak kuat yang tinggal di sini menurut cerita dia merasa nggak betah di rumah, kemudian cekcok keluarga ataupun nanti sakit-sakitan menurut ceritanya seperti itu. Nah kemudian bila mana nanti ada salah satu kepala keluarga yang meninggal, nah dari sini entah nanti yang punya kakak tempel itu akan bisa misah atau nanti ada masih terahnya di sini tuh naik nutup jadi 7 kepala keluarga lagi. Itu secara mitosnya seperti itu yang berkembang lah sebenarnya. Namun dari sisi lain yaitu kembali ke kepercayaan dan walau alam lah ibaratnya seperti itu. Berarti selama di sini tuh sempat dihuni lebih atau kurang Mas? Ya kurang pernah, ya itu tadi pernah ada. Cuma kan nggak waktu nutup itu ya kita nggak tahu cepat atau lambatnya jadi 7 lagi kita nggak tahu karena tergantung dari kepala keluarga yang nempel ataupun yang di bawah pengen ke atas tadi yang dalam konteks masih turunan terah yang dari sini entah nanti dari terahnya Mbah Hiro Kromo maupun terahnya Mbah Tir kita nggak tahu. Kalau yang lebih dulu menurut Simbah Rejo Dimulya ya sesepuhnya sini pernah ada yang mau membangun karena ini sudah ada 7 kepala keluarga mau membangun mau dikasih tahu atau nggak Jawa ini delek ya.
dikasih tahu bahwa ini sudah ada 7, ini nggak boleh lebih. Cuma kan karena secara adat itu nggak ada yang tertulis, kemudian dia punya tanahnya dia. Lah, ini tanah saya pribadi, ngapain kamu ngelarang-larang kan itu ya. Berarti kan nggak punya wewenang karena dia hanya memberitahukan, ya udah monggo disilahkan membangun. Cuma menurut cerita itu belum selesai membangun rumah itu dia meninggal dan nggak jadi bangun rumah. Di kampung ini, angka 7 tidak pernah benar-benar hilang. Saat jumlahnya mulai berkurang, selalu ada yang mengisi. Dan pada saat bertambah, selalu ada yang pergi. Seolah semesta memiliki caranya sendiri menjaga keseimbangan Kampung Pitu. Hari ini, Kampung Pitu dihuni oleh 7 kepala keluarga. Surono adalah salah satunya. Ia merupakan warga Kampung Pitu generasi kelima. Dari 10 bersaudara, 9 kakaknya memilih meninggalkan kampung ini dan hanya Surono yang memilih untuk bertahan. Saudara saya itu ada 10. Saya 10 bersaudara, tapi yang tinggal di Kampung Pitu ini cuma saya sendiri, Mbak. Yang lain itu keluar dari Kampung Pitu. Surono menjadi saksi saat Kampung Pitu kehilangan penghuninya, hingga kembali menjadi 7 kepala keluarga. Seingat saya itu pernah, Mbak, ada 6 kakak, tapi tidak lama, paling 2 bulan itu langsung nambah. Jadi 7 kepala keluarga. Meski Surono memilih menetap dan menjadi bagian dari generasi penerus Kampung Pitu, ia tak memaksa anaknya untuk melakukan hal yang sama. Sebenarnya tak ada aturan pasti soal siapa yang harus menjadi penghuni berikutnya. Seperti alam yang menata jalannya sendiri, kampung ini menjaga ritmenya meski manusia datang dan pergi. Dan saya punya anak 2, tapi yang satu sudah menikah, itu tetap kakaknya nempel saya. Sebenarnya itu bebas, Mbak, tidak ada aturan kamu harus keluar itu tidak kalau lebih. Tapi nanti dan otomatis itu kalau lebih dari 7, menurut cerita Bapak dulu itu pasti pindah dengan sendirinya. Nah, apa sih yang akhirnya memantapkan Bapak dan apa sih suka dukanya selama tinggal di sini? Kalau saya sendiri, kalau sekarang ya tetap mantep di Kampung Pitu, Mbak. Yang jelas di sini tuh terasa nyaman menurut saya. Tidak bising, terus yang jelas kalau mencari ekonomi barang lumayan agak enak kalau sekarang. Kampung Pitu tidak hanya hidup dengan cerita. Ia juga menyimpan situs-situs yang melengkapinya. Kalau di Kampung Pitu ini ada situs apa aja, Mas? Kalau di sini ada namanya Telaga Guyangan. Itu adalah sumber mata air yang diambil oleh warga Kampung Pitu. Dan di situ juga sampainya ada namanya Tapak Jaran Sebrani. Telaga Guyangan. Dulunya telaga sakral, tempat kuda sembrani, kuda para bidadari, mandi dan beristirahat. Di sekelilingnya satu batu berjejak kuda sembrani masih terlihat jelas, menghubungkan warga dengan leluhur, mitologi, dan juga semesta. Airnya hingga kini tetap menjadi sumber penghidupan bagi warga, menjadi saksi bisu bagi kehidupan, kepercayaan, dan amanah yang dijaga turun-temurun. Di dekat telaga itu dulu berdiri rumah ke-8, namun penghuninya telah meninggal, menyisakan rumah yang kini kosong. Di sini, kesunyian rumah ke-8 seolah menegaskan magis Kampung Pitu, bahwa di antara angka dan cerita, 7 kepala keluarga tetap menjadi nadi kehidupan kampung ini. Ini kita mau sampai di telaga, cuma kita akan melewati ini salah satu rumah warga yang sekarang kosong. Dulu yang nempati itu simbah tapi perempuan.
Itu untuk kakaknya memang masih ngikut anaknya yang di rumah sampingnya. Ini. Kita ini Mbak sampai di Tapak Jaran Sembrani. Nah ini kita buat kotak ya ataupun keris besi untuk dan rantai biar nanti tidak hilang dan juga untuk mempermudah kita saat ada orang yang ingin melihat. Nah tapaknya ini menurut cerita ini kan Jaran Sembrani itu jaran gaib, kuda gaib yang dipilihnya bidadari. Nah, menurut cerita itu kan dari Jaran Kuda Sembrani sebelum tur ke telaga, karena depan ini kan telaga, dia akan turun. Nah, saat sampai di dunia nyata lah ibaratnya, setiap kuda itu napakkan di kaki di bawah ataupun di batu, dia akan membekas. Nah, ini adalah contoh salah satunya tapak Jaran Sembrani. Pernah juga menurut cerita itu sebenarnya banyak, tidak hanya satu, karena ada tokoh zaman dulu itu yang bisa ngambil tapak ini dengan mantra. Jadi ada ritual khusus tertentu, nanti di sampingnya tapak ini dia hanya diketok 3 kali, seperti itu dia langsung copot. Nah terus diambil, menurut cerita seperti itu. Cuma ya memang zaman dulu kan kayak kita melihat dari sisi cerita itu kan banyak orang-orang sakti. Beda kalau zaman sekarang, mungkin itu tidak akan percaya kan itu. Ibaratnya di hal yang tabu ataupun hal-hal yang halu ya, seperti itu. Oke, setelah sini nanti kita akan ke telaga sekalian, lokasi sumber mata air telaga yang kondisi saat ini sudah menjadi sawah. Mari Mbak, kita lewat sana. Ini airnya juga sebenarnya jernih, cuma ini ada kandungan seng atau zat besi. Agak tinggi, karena ini kan kita bisa lihat ya airnya ini ada kayak nempel kayak zat besi itu, bintik-bintik itu, karena ini mengandung zat besi. Oh iya bening. Bening, cuma kan kalau sini bening, cuma kan kalau dalam itu yang atasnya kelihatan. Kalau ini kan nggak terlalu kelihatan ya zat besinya atau seng. Kita ini langsung kita nanti dari sini ke makam sesepuh sama lokasi perkiraan lokasi tempat kayu Kinah Gadung Wulung. Sebelum mencapai puncak, terdapat makam leluhur. Orang pertama yang menapaki tanah ini menjadi akar dari aturan, amanah, dan kehidupan di Kampung Pitu. Oke Tribuners, seperti penjelasan dari Mas Heru tadi, ini merupakan makam penghuni pertama di Kampung Pitu ini. Selanjutnya kita mau kemana Mas? Kita akan ke lokasi dulu tempat letaknya kayu Kinah Gadung Wulung. Oke, mari. Mari. Kampung Pitu mengajarkan bahwa hidup tak selalu tentang menambah, kadang justru tentang membatasi, tentang tahu kapan akan cukup. Di ujung jalan Kampung Pitu, perjalanan berakhir di puncak tertinggi. Di bawahnya, diyakini berdiri pohon Kinah Gadung Wulung, pusaka gaib yang diamanahkan Keraton Yogyakarta, dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh Iro Dikromo. Ini kita udah sampai nih Mas berarti? Ya, kita sudah sampai di Watu Bantal, dan belakang kita ini menurut ceritakan dulu yang letak lokasi kayu Kinah Gadung Wulung, yang tempat di mana Mbah Iro itu dapat wangsit untuk menjaga di sini. Nah, menurut cerita juga ini kayu Kinah ini tidak matinya tidak ditebang maupun mati roboh sendiri, tapi hilang.
kain muspro. Jadi secara gaib lah ibaratnya betul. Jadi bekas lokasinya juga nggak ada. Karena itu geser mungkin ke dimensi yang lain. Itu yang menurut kita yang di kayu Kinaga Donggulung. Berarti di balik keindahannya ternyata juga menyimpan cerita mistis ya, Mas? Iya, menurut cerita mistis karena itu kondisi di lokasi sini ataupun wilayah Gunung Langgran sebenarnya cerita-cerita yang masih tersembunyi, belum bisa terbuka secara umum maupun kita mencari informasi juga masih terbatas karena sudah lintas generasi putus di tengah jalan, aja nggak ada generasi selanjutnya yang dulu itu meneruskan ataupun dapat cerita dari sesepuh-sepuh. Di Kampung Pitu, waktu seolah berjalan berbeda. Angin yang menelusup di sela pepohonan, batu-batu purba yang menatap diam. Semua menyimpan bisikan leluhur dan jejak keyakinan yang tak lekang. 7 kepala keluarga bukan sekedar angka, melainkan nadi yang menjaga harmoni antara manusia, alam, dan juga pusaka. Setiap langkah, setiap rumah, setiap telaga adalah saksi bisu dari amanah yang diwariskan turun-temurun. Dan saat kabut menyentuh puncak gunung api purba, terasa bagaimana semesta menjaga keseimbangan di kampung ini. Bukan karena membatasi diri, tapi entah bagaimana 7 kepala keluarga itu selalu tetap, seolah angka itu sendiri yang menentukan takdirnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.